Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, karena itu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kejar hari ini, baiklah kita berusaha, apa yang harus kita usahakan, kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Makanya saya berhenti dulu, capek juga. Sama kayak Adam, saya bilang tadi, begitu dia diciptakan, begitu dia jadi. Apa yang dilakukan oleh Adam? Tidur. Karena langsung masuk hari Sabat. Begitu dia buka mata, udah gelap. Tidur. Karena udah masuk hari Sabat, matahari udah terbenam. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah Dia mau ada Sabat dalam hidup kita. Makanya yang kita harus usahakan, saudara harus sadar, hari ini tersedia lagi Sabat. Gara-gara Yesus sudah selesaikan lagi semua masalah dosa. Kapan Yesus tanggung dosa kita? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Makanya Tuhan kasih give us rest. Tuhan kasih kita untuk bisa rest, istirahat hari ini kalau saudara sadar. The gospel, Injil memampukan kita untuk bisa rest, untuk bisa beristirahat in God's work dari kerjaan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena Tuhan sangat sayang kepada manusia, Dia bikin Taman Eden juga buat manusia. Makanya sekarang kita bisa berhenti karena Dia sudah melakukan kerjaan. Jadi sekarang apa usaha kita? Tadi dibilang kamu harus berusaha untuk masuk dalam perhentian. Usaha kita adalah masuk, labor to rest. Kenapa kita bisa rest? Karena kita tahu Allah sudah menyelesaikannya buat kita. Yesus sudah nanggung itu semua. Sama kayak begini, kalau ini udah selesai dijadi. Kemudian saya bilang lagi gini, Can beres nih, belum. Saya tambahin sedikit ya, saya begini lagi, saya begitu. Mungkin yang bikin ini dia akan sedikit marah. Dan dia akan tersinggung sedikit. Kenapa? Karena dia bilang ini udah selesai jadi. Sama kayak begini, Leonardo da Vinci melukis sebuah lukisan yang sangat mahal yang namanya Mona Lisa. Dan kalau dari lukisan Mona Lisa itu sudah selesai, sudah selesai. Kalau saya bilang gini, saya tambahin satu goresan aja ya. Kenapa? Belum, saya tambahin satu coretan ya. Ketika saya tambahin satu coretan di lukisan Mona Lisa, itu justru akan merusak semuanya. Betul? Makanya yang perlu dilakukan apa? Ya terima bahwa sudah selesai. Dan percaya itu sudah selesai. Meskipun saya lihat, asana iya matanya masih kurang berem ya. Ini kayaknya matanya masih kurang satu garis di sini. Saya harus percaya itu sudah selesai. Karena kalau saya tambahin itu jadi mengacaukan semuanya. Kematian Yesus disalib, Dia sudah menanggung semua dan sudah selesai. Sama seperti Allah Bapa bilang it is finished, pakai ed, past tense, sudah selesai. Makanya yang kita harus lakukan, beristirahatlah pada apa yang telah diselesaikan Yesus bagi Anda di atas Kalvari. Sebentar lagi kita Paskah, ini pengantar Paskah gitu. Kenapa? Karena Dia telah mempersiapkan kehidupan yang baik bagi Anda. Dia telah mempersiapkan pemenuhan kebutuhan dengan berlimpah-limpah bagi Anda. Jadi masuklah dalam perhentiannya. Lihat, hari perhentian Sabat Tuhan udah ciptakan semua alam semesta selama 6 hari. Adam tidak usah tanam. Dia tinggal metik buah makan. Memang masih ada usaha, Usahanya apa? Cuma tinggal petik. Dia gak usah tanam. Kalau hari ini saudara ngerti tentang kebenaran ini, bahwa masih tersedia lagi Sabat buat saudara, saudara gak akan perlu kerja capek. Betul. Kenapa? Lihat, Mazmur bilang begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena memang manusia karena dosa jadi susah payah, saya bilang tadi. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya kapan? Pada waktu tidur. Bukan pulang dari sini kalau gitu kita tidur aja terus ya. Saya bilang ini secara rohani. Kasarnya begini, kamu dapat itu kapan? Kapan Tuhan kasih kepada kamu? When you rest. Sia-sia kamu bangun pagi apa usaha begini-begini. Kenapa? Ketika kamu sadar bahwa Tuhan sudah selesaikan itunya buat kamu, itu kita akan dapat. Satu lagi bilang ayatnya luar biasa. Amsal bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan, sekali lagi saya tekankan, tidak akan nambahin saudara jadi kaya. Apa
yang membuat saudara kaya? Bukan karena saudara kerja keras. Kalau saudara kerja keras itu sama seperti hukum Taurat. Saudara kerja mati-matian. Kenapa? Saudara nggak ngerti bahwa Yesus sudah lakukan itu buat saudara. Makanya kita pikir kita masih harus bekerja keras. Tapi Tuhan bilang di sini, berkat Tuhan yang bikin kita kaya. Bukan karena kita susah payah. Saudara susah payah nggak akan nambahin apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Karena dia sudah perfect. Dia sudah selesai, it is finished. Pastor, itu sudah selesai. Makanya sekarang kita tinggal apa? Percaya. Kenapa bisa begini? Apa Tuhan sudah kasih semuanya buat kita? Ya, saya bilang. Karena Roma 8 ayat 32 bilang begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri tidak disayangkan oleh Tuhan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan anaknya. Kalau Yesus sudah dikasih oleh Tuhan, oleh Bapa, masa yang lain gak dikasih katanya. Contoh aja begini, kalau saya tantang saudara harus menyerahkan anak saudara. Serahkan anakmu, harus. Mau gak mau harus serahkan anaknya kah? Mungkin saudara akan tawar ke saya. Udah jangan anak ya, udah motor aja, motornya cukupnya. Saya bilang enggak, saya minta anak. Ya udah saya mobil. Saya bilang enggak, saya minta anaknya. Ini udah saya ambil, tapi saya minta tetap anak. Saudara sodorin lagi, udah rumah. Saya ambil rumahnya, tapi saya bilang enggak, saya minta anak. Dan terpaksa saudara menyerahkan anak saudara. Kalau saudara udah berani nyerahin anak, pasti yang lain udah diserahin duluan, setuju? Itulah arti ayat ini kurang lebih begitu. Kalau Bapak sudah kasih anak, masa yang lain gak dikasih? Katanya, pasti segala sesuatu itu sudah dikaruniakan ke kita. Kalau anaknya aja dia berani kasih. Makanya bersama dengan anak, ternyata apa yang Tuhan kasih? Segala sesuatu. Segala sesuatu apa? You name it. Saudara tinggal ngomong, apa sih yang saudara butuh? Bersama dengan Yesus dia udah kasih. Makanya saya mau katakan, as believers, sebagai saudara orang percaya, we have everything in Christ. Amin. Kita punya apa? Segala sesuatu bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus kita punya segalanya. Dan kita sudah punya. Karena Tuhan sudah lakukan itu. Yesus sudah tebus 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini kita ada di hari Sabat lagi. Cuman banyak orang gak sadar bahwa kita ada di hari Sabat lagi. Kenapa kita harus kerja keras lagi? Kita ada di hari Sabat. Tinggal apa? Percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan. Makanya lihat lagi 2 Korintus. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara tinggal katakan apa yang menjadi janji Allah. Kristus, Yesus adalah ya, tidak ada kata tidak. Kenapa? Karena semuanya sudah diberikan. Makanya dibilang di sini, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Tinggal bilang amin. Kenapa kita tinggal bilang amin hari ini? Karena Yesus sudah beresin semua. Untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah semua sejak Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, saudara perhatikan betul-betul katanya. Sejak Yesus mati di salib, hampir semua pakai kata past tense. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris itu lebih memudahkan. Karena bahasa di Indonesia biasanya ditambahin kata telah atau sudah. Karena Yesus lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Sudah, hari ini itu sudah. Makanya dibilang Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Contoh lagi, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah berarti sudah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Cuma bahasa Indonesia yang ada kata rohani, bahasa Inggris dan bahasa aslinya nggak ada. Dalam arti begini, kenapa bahasa Indonesia ada kata rohani? Karena pikir, oh berkat di surga. Oh kalau di surga berarti berkatnya rohani. No, bahasa aslinya bilang yang sudah mengaruniakan segala berkat yang ada di surga. Wow. Sudahkah Tuhan mengaruniakan semua berkat yang ada di surga? Sudah.
Kapan? Bersama dengan Yesus. Anaknya aja udah dikasih, seluruh surga Tuhan udah kasih. Makanya ini hari perhentian sudah ada lagi. Ini kita masuk udah di hari Sabat sekarang. Tapi banyak orang gak sadar. Lihat lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Pakai kata telah semua. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya. Kapan Dia pikul dosa kita? Dulu 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum saudara lahir Dia sudah tanggung dosamu. Kalau lihat ini. Dia tanggung dosa seluruh orang. Ketika kita percaya dosa kita ditanggung Dia. Dia sudah tanggung, masalahnya percaya enggak? Itu problemnya. Banyak orang gak percaya dosanya Yesus tanggung. Ia telah memikul dosa kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini yang saya mau bahas. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bahasa Inggrisnya, by His stripe we are healed. Pakai ed, ini kepotong sedikit. Healed, pakai ed berarti past tense. Makanya dibilang oleh bilur-bilurnya kamu telah, sudah sembuh. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Berarti saudara sudah sembuh? Sudah. Hah? Kapan Dia sembuhin saya? 2000 tahun yang lalu. Makanya Dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Dosa ditanggung. Kelemahan ditanggung. Penyakit ditanggung Yesus di salib. Semua Dia tanggung itu di salib. 2000 tahun yang lalu Dia sudah lakukan itu buat kita. Amin. Masalahnya saudara sadar nggak? Ketika saudara sadar, akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Sama seperti kayak begini. Makanya saya begitu ngerti tentang hal ini, saya rubah pikiran dan hidup saya dan cara saya berdoa dan segala macam. Kenapa? Karena Yesus bilurnya telah menyembuhkan. Sekarang kalau sudah menyembuhkan, kita berdoa minta kesembuhan kira-kira gimana? Dulu, maaf ini ya, saya kayak gini, mungkin saudara juga. Saya desperate prayer. Doa sambil nangis dan saya bilang, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Aku minta sungguh-sungguh Tuhan. Aku minta kesembuhan Tuhan. Aku minta Tuhan begini. Seperti orang beggar memelas kepada siapa? Bapak. Malu-maluin saya bilang. Kita anak. Dan bahkan Tuhan sudah lakuin. Tapi kok saudara memelas kayak orang begitu? Setelah saya mulai mengerti, saya mulai rubah sedikit. Rubahnya gimana? Berdoa pakai iman katanya. Jangan cuma Tuhan minta tolong Tuhan. Saya minta pertolongan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan berkehendak. Sekiranya memang Tuhan mau. Dalam hati dia sudah lakukan. Bukan mau gak mau. Nah setelah itu saya mau tahu bahwa kita harus pakai iman. Saya doanya mulai berubah. Saya doanya begini. Aku percaya di dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Jadi kalau doain orang itu. Dalam nama Yesus engkau akan sembuh. Dalam nama Yesus engkau akan dipulihkan. Dalam nama Yesus aku percaya engkau akan mengalami terobosan. Aku percaya engkau akan mengalami. Saya tanya dulu, kalau kata akan berarti sudah belum? Berarti sudah belum? Belum. Saya mulai sadar lagi, kayaknya saya salah lagi doa. Karena kalau dilihat di sini, sudah dong. Nah kalau sudah doanya gimana? Sudah sembuh. Doain orang, ya sudah sembuh. Orang sakit datang, Tuhan bilang dia sudah sembuh. Kalau gitu saya doa begini. Orang sakit apa? Sakit perut. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah diberikan atas orang ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah tanggung, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan. Kenapa? Kita harus percaya Yesus, itu ayatnya bilang telah sembuh. Kenapa? Kalau kita minta, saya kasih ilustrasi kayak gini supaya saudara ngerti. Sama seperti kita lapar, kemudian kita teriak, lapar Tuhan, lapar. Padahal itu kita kayak begini posisinya. Kita ada di depan meja, yang makanan semua Tuhan udah sediakan. Apapun yang saudara mau semua ada di depan meja saudara. Dan saudara masih teriak kepada Tuhan dan bilang apa? Tuhan, lapar. Lapar Tuhan, lapar. Kira-kira kumaha tuh Tuhan? Tuhan itu baik saya bilang. Makanya saudara bilang gini, tapi buktinya kemarin saya minta ke Tuhan, saya doa dengan cara gitu Tuhan jawab. Betul, karena Tuhan baik. Sama ilustrasinya kayak gini. Kalau kita teriak lapar pun di tengah meja gini Tuhan datang. Dan Tuhan baik apa? Tuhan ambil sendok, mau yang mana nak?
Oh kamu butuh sembuh, sembuhnya apa ini? Oke, disendokin sama Tuhan, disuapin ke kita. Dan kemudian kita terima dengan senangnya, kita mulai makan. Aduh terima kasih Tuhan. Baru kita terima kasih setelah dikasih makan. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyediakan makanan yang enak. Kau sudah menyembuhkan Tuhan. Semua penyakit sekarang udah disembuhkan. Udah jalan keluar, kemarin ada masalah, terima kasih Tuhan. Nah, begitu selesai ada lagi, lapar lagi nih. Terus apa? Teriak lagi. Lapar! Tuhan lapar! Dan Tuhan baik, betul. Tapi kan Tuhan mungkin lagi jauh sedikit. Dia teriak-teriak, kenapa teriak? Lapar. Itu kan ada makanan di meja. Kita nggak sadar. Tuhan baik, Tuhan datang lagi. Dia ambilin sendok lagi. Dia suapin lagi ke mulut kita. Itulah kejadiannya. Dan saya mau kasih tahu. Makanya kenapa ketika kita teriak dan banyak orang butuh proses dalam hidupnya. Takes time, butuh waktu. Kenapa? Karena itu masalahnya saudara gak percaya. Di depan saudara, Tuhan sudah lakukan semuanya buat kita, amin. Dia sudah sediakan semuanya. Kalau saudara cuma teriak-teriak, sejak saya ngerti, dengar, sejak saya ngerti tentang kebenaran ini, saya gak usah teriak ke Tuhan karena saya percaya dia sudah lakukan semuanya. Saya tinggal ambil apa yang saya mau. Udah, gak usah lapar. Kenapa? Tuhan perlu jalan, perlu nyendokin, perlu masukin mulut, butuh waktu 5 detik. Sekarang kalau begitu saya lapar, saya langsung cos, hayang iyo cos, hayang iyo cos, kenapa? Tuhan sudah sediakan semuanya. It is finished. Kesembuhan itu sudah dilakukannya. Makanya sekarang begini. Tapi buktinya sekarang, kenapa ada yang sembuh, kok ada yang gak sembuh ya? Kenapa ada yang terima, ada yang gak terima? Nah ini kuncinya, salah satu kuncinya. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu dia sudah lakukan semuanya buat kita. Masalahnya untuk bisa raih itu saudara butuh iman. Apa itu iman? Percaya. Percaya nggak saudara Tuhan sudah lakukan itu? Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya kasih lihat ini, nah ini dulu, grace through faith. Jadi Tuhan sudah selesaikan semuanya, kasih karunia-Nya dia sudah kasih dalam hidup kita. Masalahnya kita tinggal raihnya lewat iman. Iman itu percayakah saudara Tuhan sudah selesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu? Itu. Dan sekarang saudara hidup di dalam rest, dalam sabat. Dalam sabat. Semakin saudara nambahin kerja Tuhan semakin amburadul saya bilang. Betul. Yang penting sekarang tinggal apa? Faith. Percayalah Yesus sudah lakuin. Makanya di sini, for it is by grace. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Through faith. Melalui iman kamu diselamatkan karena kasih karunia. Dan itu bukan karena pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Semua dia udah beresin, dia udah kasih semuanya bersama dengan Yesus. 2000 tahun yang lalu. Nah apa sekarang yang menentukan? Yang menentukan adalah iman. Saya kasih ilustrasi. Di Alkitab ada cerita tentang ini. Ini adalah Yairus. Yairus punya anak perempuan. Dan anak perempuannya sakit parah hampir mati. Dan dia kemudian datang kepada Yesus dan dia punya iman. Imannya apa? Imannya begini. Kalau Yesus datang ke rumah saya, pasti anak saya sembuh gak akan mati. Bagus, kenapa? Minimal dia percaya Yesus. Kalau Yesus datang ke rumah saya, pasti anak saya sembuh gak akan mati. Cuma sekarang pikirin, bayangkan begini. Yesus itu lebih dari selebritis zaman sekarang. Kenapa? Yesus kasih makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan sama anak-anak. Mungkin 10.000 yang ngikutin Yesus. Dan zaman dulu Yesus kemana-mana itu nggak naik mobil. Yesus jalan kaki. Sekarang bayangin harus ngundang Yesus datang ke rumah saya. Susah nggak tuh? Susah nggak? Yesus dikerubungin orang 10.000 ikut Yesus kemana-mana tuh. Dan sekarang datengin. Tapi Yesus baik. Ketika diminta datang Yesus bilang, oke, saya siap, saya datang. Makanya kalau dilihat di ayatnya lucu cerita Yairus ini. Ketika Yesus bilang oke, sebelum anaknya sembuh ada cerita lain. Yang tiba-tiba itu ngeganggu lah di cerita Yairus. Ini cerita Yairus, tiba-tiba ada cerita lain. Baru cerita anaknya Yairus disembuhkan. Apa cerita yang lainnya ini? Itu di tengah jalan ada Yesus ketemu dengan seorang wanita yang pendarahan 12 tahun.
Wanita pendarahan ini imannya beda sama Yairus. Yairus imannya adalah, Yesus harus datang ke rumah saya percaya anak saya sembuh. Iman wanita ini bilang begini, Yesus nggak usah datang ke rumah saya. Saya percaya saya akan sembuh asal apa? Saya pegang Yesus, jubahnya, ujung jubahnya aja. Pokoknya asal kesentuh aja Yesus, saya percaya saya sembuh. Saya mau tanya, kira-kira mana yang lebih gampang? Ngundang Yesus datang ke rumah atau kita datang ke Yesus kita pegang? Datang ke Yesus pegang ini jauh lebih gampang. Apa yang membuat itu? Imannya. Karena dia punya iman yang beda sama Yairus. Yairus mah imannya harus bawa Yesus. Kalau ini imannya nggak usah, asal dipegang aja. Tapi sekali lagi, ini wanita pendarahan 12 tahun. Maaf, kalau saudara yang perempuan aja itu kalau lagi mens, lagi haid, itu 3 hari, 4 hari aja jadi lulus kadang. Ini 12 tahun pendarahan. Gimana dia lemesnya. Dan sekali lagi, Yesus itu lebih dari selebritis, dikelilingi 10.000 orang. Sekarang harus pegang. Saya yakin perempuan ini berjuang mati-matian tuh. Mungkin ada yang nendang dia, ada yang nyikut dia, ada yang seruduk, ada yang apa sih ini, apa segala. Kenapa semua juga pengen deket Yesus. 10.000 orang dia harus berjuang. Tapi kalau Yairus mungkin butuh waktu 4-5 jam bahwa Yesus datang ke rumahnya. Sedangkan perempuan ini mungkin hanya butuh waktu 1-2 jam untuk dia bisa pegang Yesus, betul? Kenapa? Dan betul, sebelum